Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna iddata syuhur indallahi isna asyara. Sesungguhnya bulan di Allah itu ada 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. 4 bulan itu Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana pada bulan-bulan yang haram ini, bulan yang Allah muliakan ini, Allah berikan pahala yang berbeda, Allah berikan ampunan yang berbeda dibandingkan bulan-bulan lain. Alhamdulillah sekarang kita masuk di bulan Muharram. Muharram artinya dimuliakan. Apa? Muharram artinya dimuliakan. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan di bulan yang Muharram ini, di bulan muliakan, Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Di bulan Muharram ini banyak hal-hal, banyak kejadian-kejadian, histori sejarah, ini fakta sejarah terjadi pada bulan Muharram. Khususnya sekarang di tanggal 10 Muharram itu dikenal dengan hari Asyura. Ada apa? Asyura. Kalau 10 Asyura, kalau 9 Tasu'a. Maka ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Asyura asal kata Asyrah, Asyrah artinya 10. Jadi hari Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Kejadian apa saja yang terjadi di bulan Muharram sampai Allah memberikan kemuliaan di bulan Muharram? Yang pertama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini di bulan Muharram. Yang pertama, Allah ciptakan dunia di bulan Muharram. Yang kedua, Allah ciptakan surga dan neraka itu juga di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram itu sangat dimuliakan. Kemudian banyak dari kejadian di bulan Muharram. Banyak nih fakta-fakta di bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya di bulan Muharram. Kita tahu kan Nabi Adam itu diturunkan dari surga hanya gara-gara tidak mematuhi perintah Allah untuk tidak makan buah khuldi. Nah, akhirnya Nabi Adam berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Nabi Adam, orang tua kita, nenek moyang kita mengajarkan ketika kita memiliki salah, memiliki dosa, jangan menyalahkan orang lain. Itu orang tua kita sudah ngajarin, Nabi Adam sudah ngajarin. Ketika kita punya salah, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah zalim. Jadi di sini Adam pertama mengakui bahwa Nabi Adam sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Di mana letak zalimnya? Allah sudah syariatkan kepada beliau untuk tidak mendekati dan memakan buah khuldi, tapi dia makan sendiri. Nah, karena kesalahannya lah, makanya ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Sama kita dalam hidup ini, pilihan itu ada. Nah, pilihan itu ada. Ketika kita ngambil sebuah pilihan, pasti ada konsekuensinya. Nabi Adam mengajarkan ketika kita ada salah, ada keburukan, jangan menyalahkan orang. Yang pertama, salahkan diri sendiri. Kenapa? Andai kan Adam tidak makan, maka dia tidak akan diusir. Sama kita pun demikian. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka kita pun tidak akan menerima konsekuensinya. Nah, taubatnya Nabi Adam itu diterima di bulan Muharram. Diterima di bulan Muharram dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kejadian lain, Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya terombang-ambing di lautan luas karena terjadi banjir, kapalnya karam itu pada bulan Muharram di Bukit Zuhdi. Apa? Bukit Zuhdi, ada sebuah bukit namanya Bukit Zuhdi. Nah, Nabi Nuh kapalnya bersandar di situ. Terjadi pada bulan Muharram pula. Lalu apa lagi? Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud pada bulan
Muharram. Yang di situ Allah katakan, ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kau. Selamatkanlah Ibrahim. Apa hikmah dari cerita Nabi Ibrahim di sini, Pak? Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Namrud, turun malaikat, turun Jibril. Ya Ibrahim, ada yang bisa kau bantu enggak? Enggak. Nabi Ibrahim enggak mau. Aku tidak butuh bantuanmu, aku hanya pasrah kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Uniknya di sini, ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah hanya kepada Allah, Allah berkatanya bukan kepada Ibrahim, justru berkatanya kepada api. Hai api, dinginlah kau. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah tidak menjawab doa kita dengan kita, tapi Allah jawab dengan hal yang lain. Contoh, ya Allah kasih saya perlindungan, ya Allah kasih saya keselamatan mau berangkat kerja. Allah jawab doa kita tuh bukan kita diselamatkan dari tabrakan, enggak. Kadang-kadang ada aja tuh ban mobil kita pecah lah, ban kempes lah, atau mau berangkat tiba-tiba anak sakit di rumah nggak jadi berangkat. Ternyata di tengah jalan kalau kita berangkat kita akan terjadi kecelakaan. Itu sering kejadian tuh. Jadi ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah menjawab doa kita dalam diam. Tapi Allah lakukan dalam sebuah action nyata, perbuatan nyata. Inilah pelajaran bisa kita ambil salah satunya dari cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang Allah lakukan adalah Allah memerintahkan api agar dingin. Bukan Allah mengangkat Ibrahim dari kobaran api, tapi Allah berkata kepada apinya. Itu terjadi di bulan Muharram. Apalagi Nabi Musa selamat dari kerjaan Fir'aun yang membelah Laut Merah tuh, laut terbelah dua. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Makanya umat Yahudi, umat Nasrani sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Yahudi, umat Nasrani itu berpuasa, Pak. Yahudi Nasrani itu puasa tanggal 10 bulan Muharram, Asyura, mereka puasa. Sebagai bentuk syukur karena Nabi Musa sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kalah kita Yahudi ya. Yahudi puasa. Nah, itu diantara beberapa kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Sampai suatu saat penduduk umat Muslim itu berpuasa setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, akhirnya sahabat menunggu Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Ternyata yang puasa Asyura bukan kita doang. Lah terus umat Yahudi, umat Nasrani juga puasa Asyura. Karena mereka menghormati, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Kalaulah aku ada umur tahun esok, aku akan berpuasa di tanggal 9 ya. Aku akan berpuasa di tanggal 9. Kita harus beda untuk membedakan antara kita dengan kaum Yahudi. Nah, faktanya ternyata Rasulullah sebelum tanggal 9 Muharram sudah meninggal. Jadi nggak sempat tuh. Rasulullah tidak sempat puasa tanggal 9 atau biasa disebut dengan hari Tasu'a. Tapi ulama berpendapat ini pun tetap hukumnya sunnah. Walaupun perbuatan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, belum dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sudah niatan. Maka ya orang yang berpuasa pada tanggal 9 atau hari Tasu'a tidak bisa dibilang bid'ah. Kenapa? Walaupun belum Nabi tidak mengerjakan. Jadi tidak semua perbuatan itu bisa dihukumkan sesuatu menjadi bidah atau apapun. Nah, puasa Tasu'ah itu adalah puasa yang belum sempat Rasulullah kerjakan karena keburu meninggal.
Nah, puasa Muharram itulah yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang salafus soleh. Apa sih salah satu fadilah orang puasa Muharram? 10 Muharram Asyura sekarang nih, hari ini tadi. Kata Rasulullah, puasa 10 Muharram itu menghapuskan dosa sanatul madiyah 1 tahun. Jadi puasanya 1 hari, tapi Allah kasih ampunan kita, dosa kita diampuni selama 1 tahun kemarin. Puasa nggak ada dia. Nyesal ya. Nyesal kan? Nyesal, tahu gitu puasa tuh. Maka di Fadilah Asyura hari ini sayang sebenarnya. Pas lagi libur ya kan, banyak di rumah ngapa-ngapain. Padahal enak tuh kita puasa tuh. Ya kan? Bisa tidur kan dari pagi sampai sore ya, tidur aja udah. Mumpung libur kerja udah tidur aja lah. Alasannya ngapa? Istirahat. Padahal lagi puasa. Hujan lagi, wah enak bener dah. Itu salah satu fadilahnya di bulan orang berpuasa di bulan 10 Muharram atau hari Asyura. Diupayakan kalau bisa besok puasa ya. Nah, kemudian ada lagi amal-amalan lain. Gitu lah Pak. Bulan Muharram itu bulan dimuliakan. Banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi mulia. Jangan sampai di bulan mulia ini kita nggak jadi mulia. Itu yang Allah sayangkan. Itu yang kita harapkan supaya kita jadi mulia. Banyak amal ibadah, banyak amal-amal soleh bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi mulia. Salah satunya, selain puasa yang tadi ya, selain puasa Asyura, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man wasa'a rizqa ala iyali wasa'a rizqahu ala kul fi sanati. Kata Rasulullah, barang siapa yang melebihkan, yang meluaskan, yang nambahin uang belanja kepada bini, toh dengerin nih. Man wasa'a rizqa ala iyali, barang siapa yang meluaskan, yang menambahkan uang belanja kepada tanggungannya, berarti kan anak bini kan. Nah kalau bisa hari ini nih seharusnya kasih lebih Pak, belanja yang tadi ceban jadi 20.000. Kalau perlu orang-orang dulu malah dibawa ke toko emas toh. Bukan toko emas, dibeli emas begininya di bulan tanggal 10 Muharram. Sekarang. Atau kalau emang kita nggak ada uang rezeki dalam bentuk uang kan rezeki banyak. Waktu misalkan yang biasa kita sibuk di luar kerja pagi keluar kota segala macam, hari inilah banyak kumpul sama anak bini, kasih perhatian lebih, itu rezeki. Ya syukur-syukur sambil jauh, bukan cuma nonton TV doang, ajak ke McD ajak kemana gitu loh. Artinya yang penting kasih kelebihan pada hari ini dalam hari rezeki. Apa janji Rasulullah, janji Allah, wasa'a rizqahu fi sanatih, Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu. Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu. Ya mungkin selama ini kita yang masih punya hutang belum tutup juga, yang hidupnya pas-pasan. Ya sekarang lah kita pulang ngaji beli apa gitu kan. Nggak ada barokah itu Pak, barokah di bulan Muharram. Karena hadisnya jelas, man wasa'a rizqa ala iyali wasa'a rizqa fi sanati. Barang siapa yang ngasih keluasan rezeki untuk ahli keluarganya, untuk anak istrinya, Allah akan luaskan rezekinya 1 tahun ke depan. Ya dengan wasilah, ini cuma wasilah seblak doang kali kita kasih hari ini ya. Allah kasih nanti setahun ke depan itu rezeki lebih lancar. Toh kita kan kerja buat siapa? Kerja buat orang rumah, buat anak bini. Ya sudah, hari ini kesempatan. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Dalam hadis Rasulullah katakan, man massaha ra'sahu ala yatim, kataballahu fi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang ngusap kepala anak yatim, tapi ngusapnya kasih duit, bukan cuma baju doang tuh bocah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim sambil dia bersedekah, dia sambil memberikan rezeki santunan, kataballahu alaihi
kulli sya'ratin darajat. Allah catat baginya satu helai rambut 1 derajat. Apa? Allah catat baginya satu helai rambut dari anak yatim itu 1 derajat. Nah, bapak ketika ngunyang-ngunyang, itu aja berapa rambut tuh bapak ngunyang-ngunyang? Ya palus-lus. Makanya orang dulu kadang kalau manggil anak yatim, sadar panggil kan, nih diulus-ulus gitu kan. Emang sunnahnya gitu. Karena satu rambut itu 1 derajat. Kita nggak bisa ngitung rambut saking banyaknya. Artinya apa? Ini Allah akan berikan derajat tak terhingga. Bahkan kata Rasul di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannati hatain. Aku di surga itu nanti begini sama kafilul yatim. Apa kafilul yatim? Orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Tetangga dekat, Pak, CS 1 blok sama Rasulullah. Bapak blok B, itu blok B nih. Ya paling nggak 1 klaster lah. Paling nggak 1 klaster. Nah, itu gampang ya. Untuk menjadi tetangga Rasulullah itu apa? Ya sudah. Bapak punya rezeki nih. Ya rezeki, punya gajinya agak lebih. Ya sudah. Santunan anak yatim itu bukan cuma tanggal 10 doang. Bapak bisa ngambil jadi orang tua asuh. Pokoknya nih ada bocah anak yatim 2 saya ambil ya. SPP-nya urusan saya. Nah, itu. Mungkin kita kalau untuk bikin panti asuhan mungkin ya belum mampu lah gitu, mungkin belum mampu. Ya paling enggak kalau kita budgetin sebulan 100-200 ribu untuk SPP itu bocah yatim sampai lulus, insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Jadi yang sebut kafalul yatim itu bukan cuma tanggal 10 hari lebaran yatim doang. Yang Allah mas'ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau memang tidak bisa ngasih, paling tidak kita enggak ngebully anak yatim, kan gitu kan. Kita sudah bahas nih masalah dulu surat Al-Maun. Ya, Rasulullah tegaskan, ana wa kafilul yatim bi janati hadai. Pada Rasulullah masih isyarat antara jari tengah dan jari telunjuknya dekatan begini. Bisa nggak dipisahin, Pak? Antara jari tengah sama jari telunjuk? Nggak bisa. Kalau jempol mungkin bisa ada jarak. Antara jari tengah sama jempol masih ada jarak kan? Tapi kalau ini ada jarak nggak? Nggak ada. Artinya apa? Bahwa nanti orang yang suka menyantuni anak yatim, yang suka memelihara anak yatim, dia nanti akan menjadi tetangga Rasulullah. Selain terbebas dari cap orang yang mendustakan agama dan zat amal tadi aralikaladzi gaidubidin, dia juga akan menjadi tetangga Rasulullah. Banyak sih amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, ya. Selain kita berpuasa, baca Quran, sedekah. Dan memang kalau di bulan Muharram itu ditekankan baik sedekah sih kita, baik memberi, Pak. Baik sedekah. Nah, sedekah yang paling utama kemana? Pertama dawil qurba, kerabat dekat dulu deh. Anak bini utamain. Baru tetangga. Dawil qurba, waliyatama baru anak yatim. Wa masakin buat orang miskin itu ada urutannya tuh. Kita ketika sedekah itu ada urutannya. Dawil qurba wal yatama wal masakin. 3 dulu utamakan tuh. Baru nanti kita wa fil qab, baru keterusannya. Jadi ada urutan. Kalau kita sedekah menyenangkan pertama apa? Keluarga dulu. Syukur-syukur kalau ada keluarga udah keluarga miskin yatim lagi. Nah itu loh, dapat 3-3-nya malah. Ketika kita ada keluarga, kita sedekah kepada keluarga kita dapat pahala 2. Satu memang pahala sedekah, yang kedua pahala nyambung silaturahmi. Ditambah lagi tuh bocah anak yatim, nambah lagi, Pak. Pahalanya makin nambah lagi. Tapi usahakan pertama keluarga dekat dulu. Jangan sampai ada orang santunan, orang dikumpulin. Ada itu kan tuh ya? Itu kata saya di bocah anak yatim dari yayasan dikumpulin gitu kan, ditaruh di pojok sono, duduk di bawah sementara dia duduknya di kursi di atas gitu kan, dieksploitasi. Saya bilang yang ya bagus sih, cuma kurang tepat gitu loh. Jadi anak kecil anak yatim cuma dijadikan komoditi doang, cuma dijadikan pencitraan doang. Lah kadang bocah yang anak yatim itu di pojokan duduknya di bawah cuma dapat nasi kotak sementara dia makanya prasmanan duduknya di atas.
dieksplos gitu kan, pencitraan jatuhnya. Salah ya tidak salah membagi, cuman kita harus apa ya sebut dengan pada likal ladzi yad'u al-yatim itu tidak menghardik, itu kan sama aja menghardik sebenarnya. Kalau mau kasih ya kasih, tapi hormatil anak ya, anak yatim. Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu. Dan kita suka lihat tuh santunan, betul kan? Ya kalau bocah mah senang-senang aja, bocah. Ore makan di restoran mana gitu kan? Ya bocah sih senang-senang aja. Cuman kita harus bisa menghormati anak yatim gitu. Kalau bisa sih jangan di seperti itu. Bocah duduk di bawah sementara yang temen duduk di atas gitu kan. Kabar itu gitu ya. Apalagi ngantri gitu. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Ya, jadi bulan Muharram ini bulan yang mulia. Ya, banyak pekerjaan, banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan supaya kita jadi mulia. Nah, yang paling utama apa? Tingkatkan takwa. Karena kata Allah, "In akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, bicara takwa, apa yang bisa kita lakukan? Apapun yang bisa menjadi amal soleh, jadikanlah itu sebagai ajang kita buat ngumpulin bekal pulang. Buat ngumpulin bekal pulang. Karena kita semuanya ini nanti akan pulang kampung. Kemana pulang kampungnya? Ke negeri akhirat. Kesama hanya ketika kita pulang kampung, kita butuh bekal. Kalau kita pulang kampungnya ke akhirat, berarti kita harus banyak kumpulin bekal buat akhirat. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu untuk pulang kampung menuju negeri akhirat, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Apapun yang bisa kita lakukan amal soleh itu kita kerjakan bersama-sama. Karena syarat masuk surga cuma dua. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh itu tidak hanya puasa, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat. Apapun perbuatan baik yang Allah suka, itulah amal soleh. Apapun perbuatan baik yang Allah suka, Allah ridha, itu amal soleh. Jadi tidak hanya puasa, tidak hanya sholat ya. Apapun bisa, itu kita kerjakan aja. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, kita bisa ngumpulin berkat di hari kiamat yang akan datang.